Jumpa di segmen Sindo News 5, ruang di mana kita tidak sekedar menyimak kabar, tapi juga merenungi makna di baliknya. Hari ini kita akan menelusuri 5 kisah yang menggambarkan denyutna di Indonesia. Dari ruang sidang selebritas, diplomasi dua benua, silang data fiskal, etika demokrasi yang diuji, hingga harapan yang kembali menyala di lapangan hijau. Kita mulai dari sebuah ruang sidang yang tidak biasa. Bukan karena kasusnya, tapi karena siapa yang duduk di kursi terdakwa. Ya pemirsa, apakah ketenaran bisa jadi tameng dari hukum atau justru akan memperjelas luka yang tersembunyi? Sidang perdana Ahmad Zoni digelar secara daring pada Kamis pagi. Permintaannya untuk hadir langsung di tempat ditolak oleh majelis hakim. Di balik layar, aktor yang dulu dieluk-elukan kini harus menjawab tuduhan berat. Ia merasa pemberitaan tidak adil, merasa disudutkan. Tapi publik bertanya, apakah ini tentang keadilan atau tentang citra? Ya, popularitas memang bisa membuka pintu tapi juga bisa memperbesar bayangan. Ketika seorang figur publik tersandung kasus hukum, masyarakat tidak hanya menuntut keadilan tapi juga kejujuran. Ya, disinilah kita diingatkan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada sorotan dan bahwa setiap manusia terkenal atau tidak terkenal berhak atas proses yang adil. Nah, kita ke hubungan bilateral dua negara. Bisakah dua negara yang dipisahkan samudera disatukan oleh hutan dan harapan? Ya, hutan dan harapan. Itulah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pertemuan hangat mereka ini bukan sekedar diplomasi formal, karena mereka bicara tentang pertahanan, pangan, lingkungan, dan masa depan tropis yang lestari. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, pertemuan ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati diplomasi bukan terletak pada perjanjian yang ditandatangani, tapi pada nilai-nilai yang dibagikan. Ketika dua negara tropis berbicara tentang hutan dan anak-anak, mereka sedang menulis ulang narasi global dari pinggiran ke pusat. Kita bergeser ke perdebatan soal fiskal. Apakah transparansi fiskal hanya sebatas angka atau juga soal kepercayaan publik? Gubernur Jawa Barat mendatangi Bank Indonesia menanggapi tudingan Menteri Keuangan Purbaya soal dana yang mengendap. Purbaya menyebut bawahannya mungkin, ya maksudnya ini bawahannya Gubernur Jabar, ngibulin sang gubernur. Mungkin, tapi publik bingung siapa yang benar. Di balik angka-angka triliunan rupiah, ada jutaan harapan masyarakat yang menanti realisasi. Ketika pejabat publik saling silang pendapat di ruang terbuka, yang dipertaruhkan itu bukan hanya reputasi, tapi juga kredibilitas dari institusi. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang komunikasi yang jujur dan juga yang bertanggung jawab. Kita melihat data, memang per hari ini, per tanggal 17 Oktober, dana di kas Provinsi Jawa Barat memang 2,6 triliun, bukan 4,1. Adapun data yang dari BI itu adalah data pelaporan keuangan per 30 September. Kan gitu. Pelaporan keuangan per 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk giro 3,8 triliun. Itu yang dana kas daerah. Kemudian sisanya itu adalah dana BLUD yang tersimpan dalam bentuk deposito di BLUD masing-masing di luar kas daerah. Tetapi dana dalam bentuk simpanan atau deposito ya tidak ada. Soal Kang Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada, Pak, dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan ada laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan.
Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem Keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Tapi kan dari Pak Muli bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjaga secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih, jadi dia udah bilang kayak gitu, apakah ada Kemenkyu khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Ya, kita bergeser ke Komisi Pemilihan Umum. Ketika penyelenggara pemilu melanggar etika, siapa yang menjaga demokrasi? DKPP menjatuhkan sanksi kepada ketua dan 4 anggota KPU serta sekjennya. Alasannya, penggunaan jet pribadi selama masa kampanye. 59 kali penerbangan, hampir 90 miliar rupiah anggarannya. Dan satu pertanyaan besar, di mana batas antara fasilitas dan penyalahgunaan? Demokrasi bukan hanya tentang memilih, tapi juga tentang mempercayai mereka yang mengelola proses pemilihan. Ketika etika dilanggar oleh mereka yang seharusnya menjaga netralitas, luka kepercayaan itu tidak mudah disembuhkan. Ini bukan sekedar pelanggaran administratif, ini soal pondasi moral dari sistem yang kita bangun bersama. Muhammad Afifuddin selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum. Teradu 2, Idam Khalid. Teradu 3, Yulianto Sudrajat. Teradu 4, Parsadaan Harap. Teradu 5, Agus Melas, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Peringatan keras kepada Teradu 7, Bernard Darmawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Sekarang kita ke dunia sepak bola. Bisakah cinta pada negeri yang jauh mengalahkan tawaran dari negeri sendiri? Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia, menyatakan hatinya belum bisa lepas dari merah putih. Meski ada tawaran dari negara lain, Indonesia tetap jadi pilihan pertamanya jika niatnya sungguh-sungguh. Dalam dunia sepak bola yang keras dan kompetitif, loyalitas adalah mata uang langka. Ketika seorang pelatih asing menyatakan cintanya pada Indonesia, itu bukan sekedar strategi, tapi pernyataan emosional yang menyentuh. Mungkin dalam sepak bola seperti dalam hidup, yang paling kita butuhkan bukan hanya keahlian, tapi juga ketulusan. Dari ruang sidang hingga lapangan hijau, dari istana hingga ruang rapat fiskal, 5 berita ini bukan hanya kabar, tapi ini cermin. Cermin tentang siapa kita, apa yang kita perjuangkan, dan kemana kita ingin melangkah. Karena pada akhirnya, berita bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita memaknainya. Saya David Silahoy, sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita-cerita yang tak hanya layak diberitakan, tapi juga direnungkan.